Assalamualaikum teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kalian tahu nggak kenapa ada Idul Adha? Sini aku ceritain. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Dan keesokan harinya mimpi itu dimusyawarahkan kepada anak Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya. Kalau itu hanya kembangnya tidur saja, maka jangan dilakukan. Tetapi bila itu benar-benar wahyu Allah SWT yang harus ditaati, saya pun berserah diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan itu. Insya Allah engkau akan menemukan saya berhati sabar. Setelah ketiganya ada kesepakatan, maka keesokan harinya perintah itu dilaksanakan. Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan menelungkup siap untuk dipancung. Kedua mata Nabi Ibrahim ditutup kain, di tangannya siap dengan pedang. Semburatlah darah ke badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sifat manusiawinya, beliau menjadi gemetar, membayangkan keadaan anaknya yang kepalanya terpisah dari badannya. Alangkah terkejutnya dan bercampur gembira setelah kain penutup matanya dibuka. Ternyata bukan Nabi Ismail alaihissalam, melainkan seekor kambing yang tersembelih, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam sudah berada di sisi ayahnya. Dengan memuji dan kebesaran Allah SWT, keduanya berpelukan karena merasa bersyukur sudah dapat menunaikan perintah Allah SWT. Sepanjang jalan, keduanya membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Di rumahnya, Siti Hajar yang menangis bukan karena marah penyesalannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menangis karena kesayangan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang akan dikorbankan itu. Pada waktu itu, iblis sibuk menggoda Siti Hajar, mengatakan bahwa suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kini sudah sakit ingatan dan lain sebagainya. Tetapi Siti Hajar adalah seorang muslimah yang benar-benar taat pada Allah. Sedikit pun tidak dapat diperdayakan oleh iblis-iblis. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara takbir dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Ternyata suara itu adalah suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, mengucapnya dengan perasaan senang sekali. Amat terperanjatlah ia, seraya berlari keluar menyambut kedatangan suami dan anaknya itu. Mereka bertiga bukan kepalang rasa syukur karena gembira telah dapat melakukan ibadah baktinya kepada Allah SWT, dan mereka adalah dari golongan hamba Allah yang baik-baik. Hal ini diterangkan Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 101-111. Allah SWT berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan dapatiku termasuk orang yang sabar.